Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Syarah Ibnu Aqil yang ditulis oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazom Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Imam Ibnu Malik rahimahullah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu nahwu. Kita buka halaman 35 dan ini masih berada di juz awal. Kita berada di segmen menjelaskan tentang definisi kalimat isim yang mu'rab setelah kemarin menjelaskan tentang isim mabni. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'aradin wa suma. Wa mu'rabul asma'i, dan adapun beberapa kalimat isim yang hukumnya mu'rab, artinya ada perubahan di akhir kalimat, yaitu setiap kalimat isim qad salima yang sungguh telah selamat, artinya tidak cacat apa oleh selamat min syabahil harfi, dari menyerupai kepada kalimat huruf, ka ardin seperti contoh lafaz ardin. Ini contoh sahih akhir, artinya bumi, wasuma, dan lafaz suma artinya langit. Ini adalah contoh tentang mu'tal akhir yang akhirnya ada huruf ilat yaitu alif. Bahwa kalimat isim yang mu'rab itu adalah yang steril dari menyerupai kalimat huruf, di mana jumlah syibahnya ada 6. Seperti contoh lafaz ardin dan lafaz summa. Yuridu, bermaksud siapa musannif, yakni Imam Ibnu Malik, annal mu'raba, kepada sesungguhnya kalimat isim yang mu'rab yaitu khilaful mabni, sebaliknya atau kebalikan dari isim mabni. Ketika mabni huruf akhirnya tidak ada perubahan, maka mu'rab adalah kalimat yang huruf akhirnya mengalami perubahan. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu apa annal mabniya, sesungguhnya isim mabni yaitu setiap kalimat isim asbah yang menyerupai apa al harfa kepada kalimat huruf. Jadi di situ ada isim dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Kemudian kita lanjutkan. Fal mu'rabu, maka adapun isim yang mu'rab yaitu setiap kalimat isim lam yushbih, yang tidak menyerupai apa al harfa kepada kalimat huruf. Maka selain daripada tadi yang disebutkan, isim dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul, itu adalah isim mu'rab. Wa yanqasimu, dan terbagi apa mu'rab ila sahihin, kepada sahih akhir, artinya huruf terakhirnya bukan huruf ilat. Wa huwa, dan adapun sahih yaitu setiap kalimat isim laisa, yang tidak ada apa akhiruhu huruf terakhirnya yaitu harfa illatin, huruf ilat, ka ardin seperti lafaz ardin. Huruf terakhirnya adalah dhad. Di sini bukan masuk kategori huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Maka di sini dikatakanlah sahih akhir. Maka dia mu'rabnya kelihatan, hadza ardun, ra'aitu ardan, unzur ila ardin. Wa ila mu'talin, dan kedua kepada isim yang mu'tal akhir, isim mu'rab mu'tal akhir.
Wa dan adapun mu'tal yaitu ma setiap kalimat isim akhiruhu yang adapun huruf akhirnya ma yaitu harfu illatin, huruf illat kasuma seperti lafaz suma. Di sini ada huruf illat yaitu alif, huruf terakhirnya. Maka dikatakanlah suma ini adalah isim yang mu'rab tetapi mu'tal akhir. Jadi hadza suma, ra'aitu suma, unzur ila suma. Nanti i'rabnya muqaddar. Dhammahnya muqaddar, kemudian fathahnya muqaddar, kemudian kasrahnya juga muqaddar ya. Wa suma dan adapun lafaz suma yaitu lughatun, suman ya, suman itu tanpa alif. Tanpa alif lam ya, suman. Jadi hadza suman, ra'aitu suman, unzur ila suman. Hadza suman, dhammahnya muqaddarah kepada alif ta'adzur. Kenapa disimpan? Karena alif selamanya tidak memiliki harkat. Ra'aitu suman, nanti fathahnya muqaddarah. Unzur ila suman, kasrohnya juga muqaddarah. Wa suman dan adapun lafaz suman yaitu lughatun, salah satu lughah atau pengucapan fil ismi dalam lafaz al ismu. Wa fi dan yaitu tetap di dalam lafaz al ismu situ lughatin, ada 6 cara membaca. Bisa usmun, bisa ismun. Bidomil hamzati dengan domanya hamzah usmun, wa ha wa kasriha dan kasrohnya hamzah yaitu ismun. Yang pertama dibacanya adalah usmun bidomil hamzah, dengan didomahkan hamzahnya menjadi usmun. Wa kasriha yang kedua dikasrohkan hamzahnya menjadi ismun. Wa simun dan dibaca simun bidomis sin wa kasriha. Bidomisin boleh dibaca domasinnya menjadi sumun, wa kasriha dan kasrohnya sin menjadi simun. Ini yang ketiga dan yang keempat. Wa sima dan lafaz sima ya. Ini ada alif maksurah ya. Sima nanti kalau ada alif lam dia ditulisnya menggunakan alif rengkol iya ya. Itu namanya alif maksurah. Bidomi sin dengan didomahkan sin menjadi suma, wa kasriha dan kasrohnya sin menjadi sima, aidon halnya juga. Jadi ada 6 pengucapan. Titik. Ada sedikit pertanyaan dari soal muqaddar namanya. Misalnya al-mu'rabu wal mabni ya. Kemudian wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Judulnya mu'rab dan mabni. Ini didahulukan, ini diakhirkan. Wal ismu minhu mu'rabun, mu'rabun didahulukan, wa mabni dan diakhirkan. Tetapi kenapa kajian tentang mu'rab ditaruhnya di belakang? Bagaimana ini wahai musannif, yakni Imam Ibnu Malik, sedangkan mabni diakhirkan. Kita lanjutkan. Wa hahuna soal, di sini ada pertanyaan. Huwa anna nazim, sesungguhnya Imam Ibnu Malik, fi tarjamati hadzal bab, dalam judulnya bab ini al-mu'rab wal mabni, bada'a bil mu'rab, pertama menulis al-mu'rab, wa tsana bil mabni, kemudian yang kedua baru menyebutkan al-mabni. Jadi judulnya bab ini adalah al-mu'rabu wal mabni. Faqala, maka berkata musannif, al-mu'rab wal mabni. Wa hina arada at-taqsim, ketika dibagi juga satu persatu, bada'a bil mu'rab aidan. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni, disebutkan mu'rab pertama aidan. Faqala wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Walakinnahu, tetapinya nazim, hina bada'a fit tafsil, ketika mulai merinci, artinya memulai mengkaji lebih dalam,
wa ta'rifi kulli wahidin, definisi satu persatu, minhuma dari mu'rab wa mabni. Bada'a bil mabni, kenapa dimulai dengan mabni terlebih dahulu ya. Misalnya wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i. Nah, ini agak janggal juga. Wa akharal mu'rab, yang mu'rab diakhirkan di sini. Wa mu'rabul asma'i, setelah sebelumnya baitnya menjelaskan tentang mabni. Fama wajhu, maka apa motifnya? Fal jawab an dzalik, jawaban ini simpel saja. Annahu, sesungguhnya Imam Ibnu Malik bada'a fit tarjamah wa taqsim bil mu'rab. Kenapa dalam judul dan mulai penyebutan pembagiannya dengan mu'rab? Likaunihi asyraf, karena mu'rab ini lebih mulia minal mabni. Bisa babi kaunihi huwal aslu fil asma, karena mu'rab itu al aslu fil asma, pokoknya asal kalimat isim adalah mu'rab. Wa bada'a fit ta'rif bil mabni, tapi ketika mendefinisikan mulai dengan mabni terlebih dahulu. Apa alasannya? Ini likaunihi munhasaran, karena mabni itu kajiannya sedikit ya, sangat ringkas. Wal mu'rabu ghairu munhasir, sedangkan kalimat mu'rab itu isimnya mu'rab pembahasannya sangat luas ya. Ada yang mutamakin amkan, ada yang mutamakin ghair amkan. Belum lagi ada jadwal mu'rabnya, di situ mu'rabatul asma, kemudian ada mu'rabatul af'al. Ala tara anna khulasatal kalam fi asbabil bina qad antajat. Ala tara, bukankah kita sudah melihat anna khulasatal kalam, sesungguhnya kesimpulannya obrolan kita fi asbabil bina, dalam faktor penyebab mabni itu qad antajat, telah menyimpulkan annal mabniya minal asma sittatun. Mabni dalam kategori kalimat isim itu ada 6 ya. Jadi ada 6 kategori kalimat isim yang mabni, yaitu isim domir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Jadi la ghairu ya, ada sittatu abwab, ada 6 bab, la ghairu, bukan yang lain. Itu saja jawabannya, karena mu'rab itu simple, jadi didahulukan, sedangkan mu'rab sangat luas, jadi diakhirkan. Tapi ketika judul dikasih mu'rab wal mabni, mu'rab terlebih dahulu, karena mu'rab memang pokoknya kalimat isim. Wa yanqasimu, dan terbagi apa al mu'rabu, isim mu'rab aidan halnya juga. Jadi min haitsul i'rab, mu'rab itu terbagi ila mutamakkinin amkan. Mutamakin itu artinya isim yang munawan, amkana ya. Mutamakin kepada isim mutamakin ini mu'rab, amkana kemudian munawan, menerima tanwin. Wa dan adapun mutamakin amkan yaitu al-munsorifu, isim munsharif yang menerima tanwin, ka zaidin seperti lafaz zaidin, wa amrin dan lafaz amar. Jadi mu'rab min haitsu akhiril kalimah yanqasim ila sahih wa mu'tal, wal mu'rab min haitsul i'rab yanqasim ila mutamakin amkan wa ghair mutamakin wa ila mutamakin ghair amkan ya. Seperti contoh lafaz zaidin dan lafaz amrin, di mana di sini di mana lafaz zaidin ini menerima tanwin. Hadza zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Wa ila mutamakkinin ghairu amkana ya. Dan kepada mutamakin ghair amkan ini mu'rab tapi ghair amkan, tidak menerima tanwin, wa huwa ghairul munsharif. Dan yang mutamakin ghair amkan adalah isim ghair munsharif. Nahu contoh ahmada, hadza ahmadu, ra'aitu ahmada, marartu bi ahmada. Masajida dan masabiha, beberapa masjid, masabiha dan beberapa lampu pelita ya, misbah. Jadi ada terbagi ya, ada mutamakin amkan, ada munsharif, dan ada isim ghair munsharif. Munsharif tentunya yang menerima tanwin ya. Dan definisi daripada isim ghair munsharif adalah kullu ismin
ashbahal fi'la fi'ilataini far'iyataini turja'u ihdahuma ila lafzi wal ukhra ila al ma'na aw ilatin wahidatin taqumu maqamal ilataini. Jadi patokan ghair munsharif kullu ismin ashbahal fi'la fi'ilatain far'iyatain turja'u ihdahuma ilal lafzi wal ukhra ilal ma'na aw illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Jadi karena ada dua ilat, misalnya ada alamiyah dan wazan fi'il ya, contohnya Ahmada, Yazid, atau ada ilat satu tapi menempati dua maqam ya. Misalnya sigat muntahal jumu ya, di sini ada bentuk jama dan ada intihaiyah ya. Tapi ilatnya satu tapi menempati dua ilat. Nanti akan dibahas di bab yang khusus. Ghairul mutamakkini, maka adapun isim yang ghair mutamakkin yaitu huwa, adapun ghair mutamakkin yaitu al-mabniyu isim mabni. Wal mutamakkinu, dan adapun mutamakkin yaitu huwa, adapun mutamakkin yaitu al-mu'rabu isim mu'rab, dan adapun mu'rab yaitu qismani dua bagian. Mutamakkinun amkan yaitu mutamakkin amkan, wa mutamakkinun ghairu amkan, dan mutamakkin ghair amkan. Jadi isim terbagi dua, ada mutamakkin, ada ghair, ada mutamakkin dan ada ghair mutamakkin ya. Ghair mutamakkin mabni. Yang mutamakkin terbagi dua, ada mutamakkin amkan, ada mutamakkin ghair amkan. Jadi wal mutamakkin amkan huwa alladhi yadkhuluhu tanwin, cirinya adalah dengan dimasuki tanwin idza khala min al wa minal idhofah, ketika kosong daripada alif lam dan daripada idhofat. Wa yujaru bil kasrah, nanti dikasrohkan, dijarkan dengan ciri kasrah. Wa yusama al munsharif, dinamakan isim munsharif. Wal mutamakkin ghair amkan huwa alladzi la yunawan, nanti ghair mutamakkin ghair amkan itu tidak menerima tanwin. Wala yujaru bil kasrah, tapi ketika jar juga dia tidak menggunakan kasrah tapi dengan fathah ya, illa idza turina bi al au udifa, kecuali dengan ditempel alif lam atau diidhofatkan. Wa yusama al isma alladzi la yansharif, nanti dinamakan isim ghair munsharif. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.